It's so pathetic. 39%, we're going to charge them 20%, so we're charging them essentially half. Hanya dalam 24 jam, kekayaan para miliarder dunia anjlok 3.486 triliun rupiah. Elon Musk, Zuckerberg, dan Bezos jadi korban terbesar. Saham rontok, bursa Amerika limbung, dan Cina langsung membalas. Tarif 10% dari Amerika Serikat jadi awal perang dagang global yang panas dan tak terhindarkan. Siapa yang bakal bertahan di medan laga ekonomi dunia? Inilah hot topik terhangat terkait isu-isu di nasional dan internasional yang berdampak signifikan terhadap kita semua. Perang dagang Trump dibalas Cina. Orang terkaya dunia kehilangan 3.486 triliun rupiah. Keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menerapkan tarif impor minimal 10% ke berbagai negara langsung mengguncang pasar global. Akibatnya sebanyak 500 orang terkaya di dunia kehilangan kekayaan senilai 208 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 3.486 triliun hanya dalam waktu 24 jam pasca pengumuman kebijakan tersebut pada Kamis 3 April 2025. Menurut data Bloomberg Billionaires Index (BBI) per Jumat 4 April 2025, penurunan ini menjadi yang terbesar keempat dalam sehari sejak BBI diluncurkan 13 tahun lalu. Bahkan besarnya kerugian ini hanya kalah dari lonjakan kejatuhan ekonomi saat pandemi COVID-19. Di antara para miliarder yang paling terdampak adalah Elon Musk yang kehilangan 19,9 miliar dolar Amerika Serikat. Disusul oleh pendiri Meta, Mark Zuckerberg yang merugi 17,9 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 300 triliun rupiah dan Jeff Bezos yang hartanya susut 15,9 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 267 triliun rupiah. Ketiganya mengalami kejatuhan tajam pada saham perusahaan mereka masing-masing, yaitu Tesla, Meta, dan Amazon yang anjlok hingga 9%. Daftar kerugian tidak berhenti di sana. Sejumlah taipan dunia lain juga mencatat kerugian besar. Bernard Arnault, taipan barang mewah asal Prancis, rugi 5,23 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 87 triliun rupiah. Bill Gates, bos Microsoft, rugi 6,45 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 107 triliun rupiah. Warren Buffett, investor kawakan pemilik Berkshire Hathaway, rugi 10,7 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 178 triliun rupiah. Larry Ellison, bos Oracle, rugi 10,1 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 168 triliun rupiah. Larry Page, bos Google, rugi 4,65 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 77 triliun rupiah. Steve Ballmer, bos Microsoft, rugi 4,36 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 72 triliun rupiah. Sergey Brin, bos Google, rugi 4,38 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 72 triliun rupiah. Guncangan kebijakan tarif ini tidak hanya menghantam kekayaan individu, tetapi juga menyeret bursa saham Amerika ke jurang. Dalam 2 hari berturut-turut pekan lalu, yakni Kamis dan Jumat, 3 indeks utama yaitu Dow Jones, S&P 500, dan Nasdaq mencatat penurunan harian terbesar sejak krisis COVID-19. Dow Jones turun 9,3%, S&P 500 turun 10,5% dan Nasdaq anjlok 11,4%. Bahkan Nasdaq resmi masuk ke wilayah bear market, yakni kondisi pasar yang mengalami penurunan signifikan dan berkepanjangan. Semua itu dipicu Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengumumkan tarif baru sebesar 10% pada hampir semua barang impor yang masuk ke Amerika Serikat pada Kamis 3 April 2025. Di samping itu, Trump memberlakukan tarif timbal balik terhadap sejumlah negara termasuk Indonesia. Ini adalah deklarasi kemerdekaan ekonomi kami, kata Trump saat mengumumkan langkah-langkah baru tersebut.
Trump mengatakan Amerika Serikat akan menggunakan uang yang dihasilkan dari tarif untuk mengurangi pajak dan membayar utang nasional kami. Trump kemudian mengangkat bagan besar berjudul tarif timbal balik. Bagan yang diangkat Trump memiliki 3 kolom. Kolom pertama adalah daftar negara. Kemudian kolom kedua merupakan kebesaran tarif yang dikenakan suatu negara terhadap barang-barang dari Amerika Serikat. Sedangkan kolom ketiga berisi tarif balasan yang dikenai Amerika Serikat terhadap negara itu. Bagan tersebut menampilkan tarif 10% untuk impor dari Inggris dan 20% untuk impor dari Uni Eropa. Indonesia muncul pada daftar tarif tersebut. Disebutkan bahwa Indonesia menerapkan tarif sebesar 64% untuk barang-barang dari Amerika Serikat. Amerika Serikat kemungkinan akan menggunakan tarif sebesar 32% terhadap barang-barang Indonesia yang dijual di Amerika Serikat. Mereka mengenakan biaya kepada kami mengenakan biaya kepada mereka. Bagaimana mungkin ada orang yang marah, katanya. Trump secara spesifik menunjuk China dan Uni Eropa. Mereka menipu kami, sungguh menyedihkan melihatnya, sungguh menyedihkan. Trump mengatakan negara-negara lain telah memperlakukan Amerika Serikat dengan buruk karena mengenakan tarif yang tidak proporsional pada impor Amerika Serikat yang ia sebut sebagai kecurangan. Sebagai balasannya, kata Trump, Amerika Serikat akan mengenakan tarif kepada negara-negara lain kira-kira setengah dari tarif yang mereka kenakan kepada Amerika Serikat. Jadi, tarif tersebut tidak akan berlaku secara timbal balik. Saya bisa saja melakukan itu. Ya, tetapi akan sulit bagi banyak negara, kata Trump. Kami tidak ingin melakukan itu, Trump mengatakan dalam hal perdagangan. Terkadang kawan lebih buruk daripada lawan. Dia mengatakan bahwa lebih dari 80% mobil buatan Korea Selatan dijual di Korea Selatan dan lebih dari 90% mobil yang dijual di Jepang dibuat di Jepang. Adapun mobil buatan Amerika Serikat hanya mewakili sebagian kecil di negara-negara tersebut. Ford menjual sangat sedikit di negara-negara lain, kata Trump. Menurutnya, ketidakseimbangan ini telah menghancurkan industri Amerika Serikat. Itulah sebabnya efektif mulai tengah malam kami akan mengenakan tarif 25% pada semua mobil buatan luar negeri, kata Trump. Selang sehari, China membalas Trump dengan menerapkan tarif 34% untuk semua produk yang diimpor dari Amerika Serikat. Tarif impor baru itu berlangsung mulai 10 April 2025. Tarif itu diterapkan sebagai balasan kebijakan Trump menerapkan tarif timbal balik 34% untuk barang impor dari China. Di luar tarif impor global 10% yang diberlakukan Amerika Serikat ke semua negara. Tarif tambahan ini akan mulai diberlakukan pada 10 April 2025, kata Kementerian Keuangan China Jumat 4 April 2025. Balasan lain yang dilancarkan negeri tirai bambu ke Trump adalah membatasi ekspor beberapa jenis logam tanah jarang atau rare earth ke Amerika Serikat. Langkah ini akan membuat perang dagang dunia semakin panas. Pemerintah China menyebut pembatasan ekspor logam tanah jarang ke Amerika Serikat berlaku untuk jenis rendah hingga menengah, termasuk samarium, gadolinium, terbium, dysprosium, lutetium, scandium, dan yttrium. Tujuan pemerintah China dalam menerapkan kontrol ekspor atas barang-barang terkait sesuai dengan hukum adalah untuk lebih melindungi keamanan dan kepentingan nasional serta memenuhi kewajiban internasional seperti non-proliferasi, kata Kementerian Perdagangan China. Tribuners, dampak dari kebijakan tarif Presiden Trump tak hanya merontokkan kekayaan para taipan dunia, tetapi juga memicu ketegangan dagang global yang kian membara, dengan China mulai membalas langkah Amerika Serikat secara frontal dan negara-negara lain bersiap menyusun respon serupa. Dunia kembali berada di ambang perang dagang besar-besaran. Apa yang disebut Trump sebagai kemerdekaan ekonomi Amerika kini justru menyeret pasar global ke dalam ketidakpastian baru.
Nilai triliunan dolar telah menguap, investor panik, dan hubungan dagang antar negara menjadi kian rapuh. Jika eksplorasi terus berlangsung, bukan tidak mungkin ini akan menghadapi gejolak ekonomi global yang dampaknya jauh melampaui batas Amerika Serikat. Tarif sudah ditegakkan, balasan telah dijatuhkan, pertanyaannya kini, siapa yang akan bertahan paling lama di medan laga dagang dunia ini? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.